Kekuatan rakyat ini harus dijegal dengan cara-cara pembunuhan karakter seperti ini, agar supaya suara-suara harapan rakyat itu bisa memudar kemudian hilang. Saya kira alasan utamanya jelas, bahwa mereka merasa terancam tidak kebagian kekuasaan. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Kali ini terkait seorang dosen Universitas Negeri Jakarta bernama Ubedillah Badrun, yang konon melaporkan kedua anak Presiden Jokowi, yakni Gibran dan Kaesang, ke KPK atas dugaan tindak pidana korupsi. Kira-kira gitu ya. Memang si Pak Ubedillah Badrun ini membantah bahwa dia tidak memiliki keterkaitan atau tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Dia mengaku bahwa dia tidak memiliki kepentingan politik apapun. Tapi zaman sekarang, percaya nggak ya, kalau orang melakukan suatu hal yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Pak Ubedillah Badrun ini, tanpa ada keterkaitan dengan pihak pemangku kepentingan politik tertentu. Ada nggak ya? Saya nggak yakin sama sekali. Jadi menurut saya, apapun klarifikasi dari Pak Ubedillah Badrun, bagaimanapun juga pengakuannya, bagaimanapun juga dia membantah memiliki keterkaitan dengan partai politik tertentu, saya yakin bahwa di balik dari apa yang dilakukan oleh Pak Ubedillah Badrun pasti ada faktor-faktor pendorongnya. Siapa dan pihak mana yang menjadi faktor pendorong, hanya Tuhan dan Pak Ubedillah Badrun saja yang tahu semuanya. Nah, kenapa Pak Ubedillah Badrun ini senekat itu melaporkan kedua anak Presiden Jokowi ke KPK tanpa data-data yang akurat? Iya kan? Tanpa data-data yang akurat. Artinya jelas di sini bahwa ada kepentingan politik besar di balik tindakan yang dilakukan oleh Pak Ubedillah Badrun. Saya coba menganalogi dan saya coba menarik kesimpulan, kira-kira ada 3 hal yang mendasari Pak Ubedillah Badrun melaporkan kedua anak Presiden Jokowi ke KPK. Yang pertama adalah bagaimana mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi agar supaya rencana pembangunan ibu kota negara yang baru itu gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini jelas terbaca bahwa ada satu maksud yang penting sekali. Ada satu tujuan yang sangat penting, yaitu dengan maksud menggagalkan kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo di periode yang kedua. Sengaja menyulut emosi masyarakat untuk mendesak Presiden Jokowi mundur dari tahta kepresidenan karena dianggap melakukan KKN dan sudah tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat. Itu yang kedua. Yang ketiga tujuannya adalah untuk menjegal Presiden Jokowi maju di periode yang ketiga. Meskipun banyak pihak yang menentang ini, tapi kita tidak bisa pungkiri, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada kekuatan rakyat yang masih menginginkan agar Presiden Jokowi maju untuk periode yang ketiga. Nah, kemudian ada juga salah satu kelompok relawan yang menamakan dirinya Jokpro atau Jokowi Prabowo yang berpandangan bahwa jika Presiden Jokowi tidak bisa maju lagi untuk periode yang ketiga, maka diharapkan agar Presiden Jokowi itu mau mendampingi Bapak Prabowo Subianto untuk dicalonkan di 2024 yang akan datang.
Jadi ini jelas bahwa kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada kekuatan rakyat yang masih menginginkan agar Presiden Jokowi tetap menjabat sebagai pemimpin bangsa. Nah, kekuatan rakyat ini harus dijegal dengan cara-cara pembunuhan karakter seperti ini, agar supaya suara-suara harapan rakyat itu bisa memudar kemudian hilang. Saya kira alasan utamanya jelas, bahwa mereka merasa terancam tidak kebagian kekuasaan. Kalau sampai rakyat mendesak Presiden Jokowi agar maju lagi untuk periode yang ketiga, dan kalau sampai Presiden Jokowi menyanggupi itu, ini jelas akan menimbulkan suatu kerugian besar bagi mereka-mereka yang berambisi menjadi penguasa negeri ini. Saya kira itu 3 kesimpulan yang coba saya tarik dari upaya-upaya dan cara-cara pembunuhan karakter terhadap keluarga Presiden Jokowi. Tapi saya ingin kembali ingatkan kepada para pemangku kepentingan, ya. Saya sudah pernah utarakan ini dan saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa Presiden Jokowi itu orangnya tenang, ya. Orangnya tenang. Melihat Presiden Jokowi mengingatkan kita kepada sebuah ibarat kata diam-diam ubi berisi. Jadi kalau kalian ingin menyerang dan menjatuhkan Presiden Jokowi, lakukanlah itu dengan tenang. Diam. Lakukan saja dengan senyap. Kalau kalian benar-benar ingin menjatuhkan Presiden Jokowi. Tapi kalau kalian melakukan segala daya upaya dengan berkoar-koar, dengan banyak bunyi sana-sini, jelas itu juga mengingatkan kita kepada sebuah ibarat kata, yakni tong kosong nyaring bunyinya. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI.